Bukan semata-mata tentang uang, pengertiannya adalah waktu itu sangat berharga. Salah satu hal yang tidak dapat didaur ulang adalah waktu yang telah terbuang. Jadi pastikanlah kamu menggunakan setiap waktumu dengan baik. Membuang waktumu untuk melakukan hal yang tidak berguna dapat menghancurkan masa depanmu. Hidup tanpa beribadah, seperti berlayar tanpa arah, seperti berlabuh tanpa pijakan, sungguh sangat menyedihkan. Sebagian masa depan kamu tergantung pada dengan siapa kamu bergaul. Kamu harus mengeluarkan isi hatimu, kalau tidak, mereka akan menggerogoti hatimu. Jika Anda menginginkan perubahan sederhana dalam hidup Anda, lakukanlah lewat tingkah laku Anda. Tapi jika Anda menginginkan perubahan yang besar dan primer, lakukanlah dengan paradigma Anda. Belajar bukanlah suatu kewajiban, tapi belajar adalah suatu kebutuhan. Berhentilah menentukan tujuan hidup. Tujuan merupakan fantasi, terkecuali kamu memiliki rencana dasar untuk mencapainya. Manajemen adalah keefektifan dalam menaiki tangga kesuksesan. Kepemimpinan menentukan apakah tangga tersebut bersandar pada tembok yang kokoh. Bergiat ketika kamu sedang malas adalah ujian sejati terhadap karaktermu. Sifat kita, pada dasarnya pembentukan dari setiap kebiasaan kita. Karena kebiasaan itu tetap, kebiasaan seringkali menjadi pola yang secara tidak sadar kita lakukan. Kebiasaan tersebut secara terus-menerus, setiap harinya menunjukkan sifat kita. Jadilah versi kelas 1 dari dirimu sendiri, ketimbang versi kelas 2 dari orang lain. Jangan bersedih jika kamu tidak dihargai, tapi bersedihlah jika kamu tidak berharga lagi. Kepercayaan adalah perekat kehidupan. Itu adalah bahan utama dalam melakukan komunikasi yang efektif. Itu adalah prinsip dasar yang mencakup semua hubungan. Kadang kamu harus mendisiplinkan diri untuk melakukan hal-hal yang tidak suka kamu lakukan, karena apa yang kamu harapkan, akan kamu peroleh dari situ. Sebagian dari kita menghabiskan banyak waktu untuk apa yang segera dilakukan, bukan apa yang penting dilakukan. Jangan pernah perlihatkan kesedihan kita di depan umum, karena itu tak akan pernah berguna. Ketika kamu menunjukkan empati yang besar terhadap orang lain, energi negatif mereka menurun dan digantikan oleh energi yang positif. Itulah ketika kamu lebih kreatif dalam menyelesaikan masalah. Jadikanlah hidupmu luar biasa dan tinggalkan warisan abadi. Hidupmu adalah suatu misi, bukannya suatu karir. Karir adalah profesi, sedangkan misi adalah tujuan. Pengusaha dan pimpinan bisnis memerlukan orang-orang yang mampu berpikir sendiri, yang mampu berinisiatif dan menemukan solusi dari permasalahan. Biasakanlah untuk membaca. Pendekatan yang terbaik untuk mempertajam pikiranmu adalah membaca. Biasakanlah membaca sebelum tidur. Bagi otak, membaca itu ibarat olahraga bagi tubuh. Membaca itu dasar dari segalanya. Dengarkan dengan keinginan untuk mengerti, bukan dengan keinginan untuk menyanggah. Salah satu kunci menuju kebahagiaan adalah ingatan yang buruk. Anda bisa pensiun dari sebuah pekerjaan, tapi jangan pernah berhenti untuk membuat kontribusi yang sangat berarti dalam hidup. Mengalah dan menurut dalam segala hal dapat menghilangkan jati diri. Ada 3 ketetapan dalam hidup: perubahan, pilihan, dan prinsip. Saya bukanlah sebuah produk dari keadaan saya. Saya adalah sebuah produk dari keputusan saya. Kebimbangan kita adalah pengkhianat kita yang seringkali membuat kita kehilangan peluang menang karena takut mencobanya. Hidup hanya satu kali, tapi kalau kamu hidup dengan benar, hidup satu kali saja itu sudah cukup. Jangan korbankan kebahagiaanmu di masa depan hanya demi kenikmatan semalam, kegembiraan akhir pekan. Pertimbangkanlah untuk melakukan sesuatu yang benar-benar tolol. Perasaan terpendam tidak pernah mati, mereka terkubur hidup-hidup dan muncul belakangan dengan cara-cara yang lebih buruk. Kamu bukanlah hasil dari sifat alami dirimu sendiri. Hal itu adalah penampilan genetis atau cara pengasuhanmu, hal-hal yang sudah terjadi padamu. Tentu, semua hal tersebut benar-benar mempengaruhi Anda, tapi hal tersebut tidak menentukan siapa Anda. Kuncinya adalah bukan memprioritaskan apa yang ada di jadwal, tapi menjadwalkan prioritas itu. Di antara stimulus dan respon, ada sebuah ruang di mana kita bisa memilih respon kita.
Jangan menunggu besok apa yang bisa kita kerjakan hari ini. Cinta adalah sesuatu yang kulakukan, pengorbanan yang kau perbuat, pemberian dari dirimu, seperti seorang ibu yang melahirkan anaknya ke dunia. Ingat, kita bukanlah manusia yang mempunyai pengalaman spiritual. Kita adalah makhluk spiritual yang mempunyai pengalaman sebagai manusia. Rasa hormat tidak selalu membawa persahabatan, tapi persahabatan tidak mungkin ada tanpa rasa hormat. Orang-orang yang reaktif lebih sering terpengaruh oleh kondisi lingkungan mereka. Mereka menemukan sumber eksternal untuk dipersalahkan atas tindakan mereka. Pada analisis yang terakhir, apa yang kita komunikasikan jauh lebih berpengaruh daripada sesuatu yang kita ucapkan atau kita lakukan. Kita perlu memiliki pemimpin bisnis yang hidup dengan prinsip-prinsip yang mendalam dan kuat. Melihat bahwa kita akan terus membuat kesalahan seumur hidup kita, maka mengatakan bahwa kamu menyesal rasanya tidak buruk untuk dijadikan kebiasaan. Jika kita terus melakukan apa yang kita lakukan, kita akan terus mendapatkan apa yang kita dapatkan.